menjabat kepala desa, kita seorang anggota Polri yang tugasnya di Propam Polresta Sidoarjo. Ya, apa sih Pak jambu Australia itu? Untuk jambu Australia itu memang konon katanya pengunjung, yaitu untuk herbal, yang mana banyak sekali warga kita yang menginginkan terutama kesehatan, kolesterol sama asam urat. Kita adakan rumah kelinci juga. Rumah kelinci. Ya, mudah-mudahan ini cepat realisasi. Kedepannya Bapak pengen gimana kebun jambu ini Pak? Trauma dengan adanya pandemi COVID ini ya Pak dan ya. itulah kita adakan ide-ide ini. Alhamdulillah sekarang masyarakat kita pulihkan, jangan sampai trauma kita hadapi ke depan itu bersama-sama. Pemulihan ya Pak ya, dengan adanya wisata ini. Ya. Daya tarik utamanya kan masuk 5.000 bisa makan Pak. Makan sepuasnya. Nah, gitu. Aman pestisida nggak Pak? Langsung bisa dimakan itu? Aman. Aman. Ini dalamnya minim biji, dikit banget. Ini boleh langsung dimakan ya Pak? Ini bisa dimakan. Kita coba ya sobat rumah. Manis banget. Memang ungu dalamnya itu. Luar biasa ya. Ungu sobat rumah. Enak Pak. Ya. Enak. Enak semua Pak jambunya. Ya, enak. Memang ini alami, langsung masak dari pohon. Pohon ya. Selamat pagi Sobat Humas, bersama saya Bribda Tenta. Pada kesempatan kali ini kita bisa bincang-bincang inspiratif sama Pak Lurah. Nah, pengen kenal sama Pak Lurah ini, monggo Pak, disapa teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yaitu Suwito, Kepala Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum menjabat kepala desa, kita seorang anggota Polri yang tugasnya di Propam Polresta Sidoarjo. Dan atas keinginan warga, kita tetap konsisten yaitu sebagai pelayan masyarakat, yang mana sebagai kepala desa juga pelayan, di kepolisian juga pelayan. Untuk itu kita mengabdikan ke masyarakat khususnya di Desa Kebaron, dan alhamdulillah saya Pilkades kemarin sudah terpilih menjadi Kepala Desa Kebaron dan dilantik tanggal 3 Maret 2021. Itu aja perkenalan saya, yaitu sebagai Kepala Desa Kebaron. Nah, Pak Suwito ini kan Pak Lurah ya Pak. Ya. Kita lagi ngobrol-ngobrolnya ini di wisata petik jambu Sobat Humas. Nah, untuk luas lahan wisata petik jambu ini berapa ya Pak? Untuk luas di wilayah petik jambu ini 4,6 hektar, namun yang tertanam buah jambu yaitu kurang lebih 4 hektar, yang 6.000 meter persegi untuk lahan tipe ST. Dengan lahan yang 4,6 hektar tadi ya Pak, jenis tanamannya apa saja sih Pak? Untuk jenis tanaman, yang pertama kita utamakan jambu. Yang kedua ada belimbing, ada mangga, dan semua di sini diarahkan ke petik jambunya aja. Petik jambu. Jumlah tanaman jambu total pada saat ini berapa Pak? Untuk totalnya kurang lebih 1.200, kurang lebih 1.200. 1.200 pohon ya Pak ya? Pohon gitu. Wow, luar biasa. Terus konon katanya Pak, jenis jambu unggulan yang diminati dan diburu oleh pengunjung ini adalah jambu Australia. Apa sih Pak jambu Australia itu? Untuk jambu Australia itu memang konon katanya pengunjung, yaitu untuk herbal, yang mana banyak sekali warga kita yang menginginkan terutama kesehatan. Jadi yang diburu aja adalah jambu Australia. Jadi untuk kolesterol sama asam urat, informasi dari pengunjung itu. Jambunya seperti apa Pak? Nah, kalau jambu itu warnanya ungu gitu. Menyerupai manggis ya Pak? Ya, menyerupai manggis, namun rasanya juga
keras tapi enak untuk dirasakan itu. Kalau gizinya itu tadi herbal, terus untuk kesehatan juga lebih Ya. bagus daripada jambu yang lainnya, betul itu? Memang betul untuk manfaat jambu tersebut itu yaitu sangat banyak, makanya digemari oleh pengunjung. Kalau berbicara tentang wisata nih Pak, kan di Desa Kebaron ini salah satu di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki wisata berbasis agro, yaitu petik jambu ini Pak. Iya. Yang mendasari Pak Lurah ini punya ide, inovasi dan bisa menjadikan kebun jambu ini jadi wisata itu apa Pak? Memang sebelum desa kita ini sudah mewakili desa wisata, memang desa wisata itu program pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan desa itu sebagai penjabar, sebagai ujung tombak dari program pemerintahan pusat. Dengan adanya wisata jambu ini, tetap kita apresiasi ke depan untuk yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kebaron. Oke. Dengar-dengar Pak, wisata jambu ini tuh bulan Maret tahun 2022 itu dinobatkan sebagai desa wisata oleh Dinas Pariwisata Sidoarjo. Itu bagaimana Pak? Kok bisa sampai di tahap seperti itu? Memang desa wisata petik jambu ini terus terang selama kita jabat kepala desa ditunjuk untuk mewakili yaitu desa wisata. Namun dengan adanya perjalanan waktu, alhamdulillah desa kita ditunjuk sebagai perwakilan yaitu dari Kemenparekraf pariwisata yaitu dan didampingi oleh Aji Dewi dari Kementerian Wisata itu. Berbicara tentang wisata Pak, tentunya nggak lepas ya Pak dari fasilitas, sarana dan prasarana yang ditawarkan sama pengunjung. Kira-kira fasilitas apa aja Pak yang ada di kebun petik jambunya Bapak ini? Untuk masalah desa wisata, karena desa kita ini desa di tengah-tengah kota, karena kriteria untuk desa wisata yang pertama itu diambil dari alam, baru seni budaya dan SDM masyarakat. Sedangkan Desa Kebaron ini yaitu di tengah-tengah kota, yang kita ambil dari mana yaitu seni budaya pertama itu. Yang kedua SDM masyarakat, bagaimana untuk menciptakan suatu wisata yang mana pengunjung itu datang sekali dan ingin datang lagi. Ya, kita itulah banyak mencetuskan ide-ide yang mana pengunjung itu ketagihan untuk datang lagi. Itulah program kita di desa wisata ini. Apa Pak yang membedakan kebun petik jambu ini sama yang lainnya? Masalah beda itu tergantung pengunjung. Yang bisa merasakan hanya pengunjung. Yang penting kita sebagai pelayan dalam desa wisata tetap kita sajikan yang terbaik. Apabila ada kekurangan kita juga minta maaf dan selalu minta masukan kepada pengunjung untuk membawa desa kita lebih maju. Kalau tarif untuk masuk itu berapa Pak? Masuk ke sini nih? Untuk tarif masuk yaitu masuknya 5.000, makan sepuasnya. Apabila untuk bawa pulang untuk oleh-oleh, yang jambu merah itu 8.000 per kilo, yang jambu kristal 15 per kilo, jambu Australia itu 20 per kilo. Berarti daya tarik utamanya kan masuk 5.000 bisa makan Pak? Makan sepuasnya. Nah, itu aman pestisida nggak Pak? Langsung bisa dimakan itu? aman. Aman. Saya sendiri sering merasakan, langsung saya petik, saya makan sendiri. Dan terus terang dari rekan-rekan banyak yang berkunjung di sini, itulah kita ajak untuk meramaikan untuk desa wisata, karena desa wisata ini ya salah satu program pemerintahan pusat. Kedepannya Bapak pengen gimana kebun jambu ini Pak? Untuk ke depan saya selaku kepala desa Kebaron tadi dengan kekompakan masyarakat dan 3 pilar kita harus sinergi, umara ulama harus sinergi dan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mewujudkan desa kita ini lebih berkembang. Dan saya berharap kepada instansi pemerintahan selalu mendukung bagaimana program-program pemerintahan di desa itu, karena program itu selalu harus diimbangi dengan anggaran. Program tanpa anggaran tidak akan bisa jalan. Dengan ada program itu harus ada pelaksanaan dan
hasil itu harus yang dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya di bidang wisata. Karena wisata kita ini terus terang selama ini di Indonesia kurang lebih 2 tahun warga kita itu banyak yang istilahnya trauma dengan adanya pandemi COVID ini ya Pak dan ya. itulah kita adakan ide-ide ini. Alhamdulillah sekarang masyarakat kita pulihkan, jangan sampai trauma kita hadapi ke depan itu bersama-sama. Pemulihan ya Pak ya, dengan adanya wisata ini. Nah, selain kebun jambu ini Pak, ada juga nggak wisata edukasi bagi anak-anak sekolah yang mungkin ada di tempat ini atau bagaimana? Untuk edukasi untuk anak-anak kita yang outbound kemarin, memang rencana kita ini di sebelah timur ini rencana ya. Kita adakan rumah kelinci juga. Oh, rumah kelinci. Ya, mudah-mudahan ini cepat terrealisasi karena mungkin ini masih proses untuk anggaran juga kita masih urus kelengkapan-kelengkapannya, dan di sebelahnya lagi untuk mainan anak-anak yaitu lumpur rencananya itu. Lumpur. Ya, dan di sebelah sini juga ada nanti kita buat perikanan. Untuk mengenalkan anak-anak kita tentang hewani juga dan nabati itu. Di sebelah kanan saya ini kebun jambu apa Pak? Ini sebelah sini kristal. Kristal itu yang biasanya dibuat apa itu Pak? Biasanya rata-rata itu kalau orang di sini rujakan. Oh, rujakan. Itu banyak sekali yang pengunjung menikmati kristal dengan bawa bumbu rujaknya sendiri itu banyak. Dibawa langsung untuk makan di sini. Iya, makan di sini itu. Wow, keren. Terus kalau untuk yang sebelah sana Pak? Itu jambu ungu, yaitu tadi untuk herbal kebanyakan. Untuk itu herbal. Konsumsi di sini ada yang dibawa pulang untuk oleh-oleh itu ada. Tapi apakah sama Pak, jambu ungu dengan jambu kristal itu ukurannya apakah sama? Untuk besar kecilnya itu tidak sama. Tidak karena sama. Jambu yang Australia yang ungu itu kecil namun keras. Sedangkan di ini jambu kristal ini ada yang besar sekali itu. Jambu kristal apa ada bijinya Pak? Bijinya sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Kalau dibanding dengan yang unggulan, yang ungu itu? Yang ungu itu juga sama-sama. Sama-sama. Ya. Tapi identik rasa manis ya Pak ya? Identik rasa manisnya berbeda-beda. Wah, berarti luar biasa ya Sobat Humas. Wisata di Sidoarjo ini nggak main-main. Maksudnya ada jambu yang dari luar negeri Australia yang belum umum kita lihat di pasaran. Nah Pak, kerjasama dari pihak mana saja nih Pak yang Bapak harapkan bisa membantu wisata kebun ini cepat berkembang? Yang saya harapkan ya mudah-mudahan nanti ke depan untuk kesejahteraan warga kita, mari di instansi pemerintahan, mari karena ada program untuk menarik untuk masyarakat, mari saya mohon dukungan dan masukan ke depan supaya desa wisata kita ini lebih maju dan lebih terkenal, bahkan sampai nasional, bahkan internasional. Amin, amin. Terus apa Pak harapan Bapak untuk masyarakat di sini serta masyarakat luar untuk kebun jambu ini apa Pak? Dengan harapan di masyarakat kita, mari kita kekompakan dan kegotong royongan untuk membangun suatu desa. Dan bagi masyarakat luar silakan datang ke sini, dan saya berharap silakan, karena sekarang ini zaman-zaman medsos, silakan di medsoskan supaya desa kita ini lebih terkenal dan lebih maju. Karena petik jambu ini baru pertama ya Pak ya di Sidoarjo ya Pak? Untuk petik jambu ini di wilayah Sidoarjo hanya di Desa Kebaron ini. Luar biasa. Luar biasa Sobat Humas. Jangan lupa ya kalau ke Kebaron, Kecamatan mana ini Pak? Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, jangan lupa mampir sama Pak Lurah nanti di tour guide sama Pak Lurah ya Pak ya. Ya. Baik Pak Lurah, cukup sekian bincang-bincang kita tentang wisata petik jambu ini. Tapi bisa nggak saya dibawa jalan-jalan keliling, saya ingin tahu. Oh siap, ya. Mari kita cek lokasi supaya tahu lokasi yang sebenarnya keadaan di wisata Desa Kebaron ini. Ya, oke. Ayo Sobat Humas, let's go.
Baik Sobat Humas, kali ini kita mau jalan-jalan keliling-keliling ke kebun wisata petik jambu ini. Nah, kali ini yang pertama kali ini kebun jambu kristal. Ayo. Oh, ini apa kebunnya? Ya. Ini buah kristal ini. Oh, ini jambu kristal. Ya. Memang pohonnya kecil-kecil namun Pohonnya cenderung pendek ya Pak ya. Oh, itu yang udah matang ya Pak ya kristalnya? Ini sudah masak ini. Oh, begitu. Ini kan dibongkos supaya terhindar dari penyakit-penyakit. Anti pestisida ya Pak ya? Ini Sobat Humas, penampakannya. Cantik ya, bersih. Ini dalamnya minim biji, dikit banget. Ini boleh langsung dimakan ya Pak? Ini bisa dimakan. Kita coba ya Sobat Humas. Manis banget. Enak Pak. Pantesan jadi destinasi wisata. Enak, langsung makan lagi. Ini ada topi buat petani, kita pakai ya. Udah, sip. Yuk, lanjut jalan. Nah, ini kita sekarang mau kemana nih Pak? Ini kita menuju ke lokasi Australia, jambu Australia. Oh, jambu Australia. Ungu itu. Gitu. Unggulannya ya Pak ya? Ya, karena keunggulan banyak diminati oleh pengunjung. Oke. Oh, memang warna ungu gini ya Pak ya? Dari apa? Daunnya sudah ungu. Dari daun, batang maupun bijinya semua ungu. Gitu. Oh, ini ya salah satu bentuk di buahnya ya Pak ya? Memang seperti manggis ya Pak ya? Sama seperti manggis untuk buahnya. Tapi itu jambu. Jambu. Warna seperti manggis tapi tetap jambu. Ini. Nah, ini sudah masak ini. Ini Sobat Humas Ya, sudah ya. masak nih. Sudah masak. Kita ambil. Ini. Saya buka ya Pak ya. Ini anti pestisida Sobat Humas. Jadi bisa langsung dibuka. Terus kita makan. Bisa. Nih, langsung kita coba makan ya. Memang ungu dalamnya itu. Luar biasa ya. Ungu Sobat Humas. Enak Pak. Ya, memang kebanyakan pengunjung itu antusias ke Australia ini. Yang ini karena ya? manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan. Nah, ini kita mau kemana nih Pak? Ini ke jambu merah sebelah barat karena di sana banyak sekali yang masak pohon. Untuk jus biasanya rata-rata orang itu diambilnya dari jus. Ini kita ambil. Saya ambil ya Pak ya? Ya, diambil. Bisa nggak nih? Ya. Wow. Sobat Humas, langsung kita hap ya. Enak. Enak semua Pak jambunya? Ya, enak. Memang ini alami, langsung masak dari pohon. Pohon ya. Nah, ini ada salah satu pengunjung Ibu. Selamat siang. Siang. Lagi ngapain ini Bu? Ngambil jambu ya? Dari mana Ibu? Dari mana? Kerembong. Oh, Kerembong. Kesini cuma ambil jambu aja? Khusus ambil jambu aja? Iya. Udah dapat berapa Bu? Banyak ya? Ini jambu apa ini Bu yang diambil? Kristal. Oh, jambu kristal. Yang diambil jambu kristal Sobat Humas. Enak sih Mbak. Enak Bebas ya? Soalnya Bebas. kali kan bisa makan-makan. Oh iya, murah lagi ya Bu ya.
cuma 5.000 kan. Iya, bisa bawa sepuasnya Bu ya. Bisa bawa pulang. Baik Sobat Humas, sudah cukup jalan-jalan kita kali ini di Dusun Kebaron, Dusun Petik Jambu di daerah Sidoarjo. Sampai bertemu di kisah inspiratif berikutnya bersama saya.